Ini mau bahas si Umar bin Hafiz ya, karena di bulan Agustus tahun 2023 kemarin itu saya tuh udah pernah bikin video untuk si Umar bin Hafiz itu. Yang dimana saat itu tuh si Umar bin Hafiz kan ingin ke Indonesia, ingin ke Jakarta gitu ya, ingin berdakwah. Walaupun dakwahnya tuh nggak diharapkan gitu. Karena ngapain ngurusin orang Indonesia gitu loh. Orang Yaman aja banyak yang butuh dia, ngapain ke Indonesia dakwah gitu loh. Emang di Indonesia ini kekurangan guru apa gimana? Kiai-kiai banyak, Bung gitu loh. Ngapain lu ke Indonesia gitu loh. Sok pinter gitu loh. Iya, ngerasa pinter, ngerasa bisa ngebimbing warga Indonesia, udah ada yang ngebimbing, ngapain lu ikut-ikutan gitu loh. Balik ke Yaman sana. Ngapain keliling dunia? Ya kalau dunia lain silakan lah ya. Cuman kalau di Indonesia itu ngapain gitu loh. Dikira orang Indonesia goblok apa? Tanpa dia tuh kita itu nggak bisa bener gitu. Sok-sokan gitu loh. Pendatang kok mau jadi raja apa kata guru skumpul itu kan nggak boleh gitu loh. Balik ke Yaman sana gitu loh. Ngapain ke Indonesia? Ini malah jadi bahas kayak gituan ya. Ini sorry ya. Ini gue mau ngebahas aja ini. Si Umar bin Hafiz itu ternyata sudah diketahui sekarang bahwa haplogrup itu gay gitu loh. Dan Mas Rifki Zulkarnain atau Gus Rifki Zulkarnain itu kan sudah bikin video ya kemarin itu mengenai si Habib Umar bin Hafiz gitu loh. Dan saya juga tahu haplogrupnya si Umar bin Hafiz ini dari channelnya Pak Kiai Fuad di salah satu live beliau dengan Dr. Sugeng. Di dalam video tersebut itu Dr. Sugeng menyampaikan kepada para penonton bahwa ada salah seorang Habib yang bermarga BSA, yang dimana kita tahu BSA itu adalah marganya si Habib Umar bin Hafiz gitu kan. Itu yang sudah tes DNA dan haplogrupnya itu G. Artinya dia itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu J1, dia itu G. Yang artinya dia tuh keturunan dari Yahudi Askenazi gitu loh. Yahudi Askenazi. Dan dia bukan orang Arab gitu loh. Nah, jadi secara nggak langsung kita tuh mengetahui bahwa si Habib Umar pun haplogrupnya itu G, bukan J1. Yang artinya nasab dia, yang dia klaim, nasab garis laki-lakinya itu tersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW, itu semua bohong dan terbukti salah gitu loh. Artinya dia itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Dan seharusnya kalau dia itu ulama, bahkan wali, kutub gitu ya, ya dia tuh yang ngaku gitu loh. Gak mungkin dia itu akan menipu umat, tapi kenyataannya apa? Dia ikut-ikutan menipu umat gitu loh. Dia ikut-ikutan membahayakan kita semua gitu loh. Di hari ini dan juga yang akan datang gitu loh. Jadi ya setelah ngelihat kelakuan dia yang kayak begini, yang nggak mau ngaku ini, ya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa dia itu bukan ulama gitu loh. Bukan ulama, bahkan apalagi wali kutub kan gitu. Dia ikut-ikutan nipu kita, dia ikut-ikutan membahayakan kita semua gitu. Karena sudah terbukti, sekali lagi sudah terbukti, klaim sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW yang disandang oleh para habib itu benar-benar membahayakan kita semua gitu loh. Benar-benar merusak kehidupan gitu. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, amat panjang gitu loh. Di hari ini sampai ke depan itu akan dirusak terus sama para habib itu. Ngelihat faktanya sekarang memang begini gitu loh, memang begitu. Ya, jadi si Umar bin Hafiz ini ya bukan dzurriyyah Rasulullah, bukan cucu Rasulullah, tapi dia tetap mengaku dan biarkan masyarakat menganggap bahwa dia itu adalah dzurriyyahnya baginda Rasulullah SAW gitu loh. Kalau kayak gini ya udah gitu, selesai keulamaan dia, selesai udah kewalian dia gitu loh. Kalau seandainya dia itu dulu itu memang seorang wali kan gitu. Dan jangan salah loh, itu pecintanya dia. Cintanya dia tuh. Gue itu dulu ya, dulu. Zaman dinosaurus masih main apa itu? Gunduh. Pecintanya dia. Cuman setelah ngelihat dia kayak begini ya udah gitu loh, selesai lah cintanya gitu loh. Gue udah buang jauh-jauh dia dari hati gue gitu. Dan gue nggak mau lagi deket-deket sama dia. Karena nggak mungkin lah gue ngedeketin orang yang ikut-ikutan membahayakan umat Rasulullah SAW gitu, menggunakan namanya baginda Rasulullah SAW gitu kan. Jadi Umar bin Hafiz ini nggak layak untuk diikutin, nggak layak untuk dicintain gitu. Karena apa? Karena dia sama-sama jahat ternyata sama apa sebagaimana keluarga-keluarga dia yang lain gitu loh. Itu ya, Umar bin Hafiz ini emang ya mengecewakan gitu loh. Emang berkali-kali kita tuh dikecewakan oleh para habib-habib yang kita anggap sebagai orang yang baik, sebagai orang yang santun, sebagai orang yang penyayang gitu loh. Ternyata mereka itu nggak sesayang itu, nggak secinta itu sama kita gitu loh. Kalau di Indonesia itu ada si Lutfi bin Yahya yang kita kira orang baik, yang kita kira orang yang melindungi orang lain gitu, ternyata dia itu secara diam-diam melecehkan sejarah dan itu membahayakan kita semua gitu. Dan sekarang Umar bin Hafiz gitu loh, yang kita lihat
gerak-geriknya itu kok lembut banget gitu ya, penyayang banget gitu. Ternyata dia juga ya brengsek juga, sama aja gitu loh si Umar bin Hafiz ini. Ngapain gitu loh si kontol satu ini ke Indonesia dulu itu. Kan babi gitu loh. Dan anjir, anjir gue nih pening gitu loh sama si Umar bin Hafiz gitu loh. Karena dari semua Habib yang paling gue cintain tuh dia gitu loh. Si Umar bin Hafiz ini gitu loh. Tapi kok dia kayak begini, ikut-ikutan nipu kita semua gitu loh. Membahayakan kita semua kan jadi kunci itu. Dikira nggak sakit apa hatinya gitu. Hati gua gitu loh. Ngelihat orang yang dicintai kok jadi kontol kayak begitu. Ini gue emosi banget kan. Tapi ya udahlah ya. Si Umar bin Hafiz ini emang layak untuk dilupakan gitu loh. Nggak layak untuk diikutin, nggak layak untuk dicintain lagi gitu loh. Dan gue udah sama sekali nggak kagum lagi sama dia gitu loh. Ya ampun, ya ampun. Berkali-kali kayak begini nih. Dikecewakan oleh para Habib-Habib yang kita kira sayang sama kita ya. Nggak taunya nggak sesayang itu sama kita gitu loh. Mereka jahat gitu kan. Tai semua itu. Ya udah kayak gitu aja lah ya. Teremosi lagi. Terima kasih teman-teman.